Halo kawan pajak, selamat siang. Semoga kawan pajak selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Berjumpa kembali di Siniar KPP Madya Denpasar di tahun 2025. Perkenalkan sebelumnya, saya Suryaningsih yang akan memandu acara Siniar pada kali ini. Sore ini kita akan membahas salah satu pasal pada PMK nomor 81 tahun 2024. Di mana PMK 81 ini merupakan ketentuan perpajakan dalam rangka pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan. Dan kali ini kita akan membahas pasal nomor 227 tentang penghitungan angsuran pajak penghasilan dalam tahun pajak, yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak bank berdasarkan ketentuan di mana wajib pajak bank diharuskan membuat laporan keuangan secara berkala. Kali ini kita akan mengupas tuntas apa saja sih perubahan yang ada pada PMK 81 ini terkait dengan angsuran yang harus dilaksanakan oleh wajib pajak bank. Nah, kita sudah kedatangan narasumber kita yaitu penyuluh pajak dari KPP Madya Denpasar. Kita langsung saja perkenalkan penyuluh pajak kita ini, yaitu bernama siapa Kak? Halo kawan pajak, perkenalkan saya Niputu Aryasi, saya adalah fungsional penyuluh pajak di KPP Madya Denpasar. Senang sekali dapat jumpa di siniar kita kali ini. Semoga kawan pajak dapat mengambil manfaat dari siniar kita kali ini yang akan membahas terkait dengan penghitungan angsuran PPh pasal 25 bagi wajib pajak bank. Oke, Kak sudah siap nih Kak? Kita mau tanya-tanya, sudah ada beberapa daftar pertanyaan yang saya siapkan untuk ditanya-tanya supaya wajib pajak lebih memahami terkait dengan bagaimana sih menghitung angsuran yang utamanya untuk wajib pajak bank. Oke, pertama nih Kak, apa sih dasar untuk penghitungan angsuran PPh pasal 25 ini bagi wajib pajak bank Kak? Baik, dalam PMK 81 tahun 2024 khususnya di pasal 227 ayat 1 dinyatakan bahwa dasar untuk penghitungan angsuran pajak penghasilan pasal 25 bagi wajib pajak bank yaitu laporan keuangan yang disampaikan kepada otoritas jasa keuangan yang terdiri dari laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi sejak awal tahun pajak sampai dengan masa pajak yang dilaporkan. Oke, nah Kak, itu tadi untuk pengertiannya Kak ya. Bisa nggak Kak, sebelum masuk lebih lanjut nih, kita pahami dulu nih apa sih sebenarnya angsuran PPh pasal 25 ini Kak? Jadi angsuran PPh pasal 25 adalah sebenarnya angsuran pajak yang wajib dibayar oleh wajib pajak dalam tiap masa pajak. Jadi angsuran itu ibarat kita akan terutang pajak di tahun 2025 ini berapa dalam satu tahun. Kemudian kita membayar secara angsuran tiap bulan. Jadi tiap bulan dibayarkan maksimal sebelum tanggal 15 bulan akhir masa pajak berikutnya. Oke, jadi diangsur gitu lah kayak angsur untuk pembayaran pajaknya. Hanya ini terkait dengan wajib pajak bank memiliki ketentuannya sendiri. Dan dasar penghitungannya itu adalah tadi ya laporan posisi keuangan dan juga laporan laba rugi yang dilaporkan kepada otoritas jasa keuangan. Oke, kita lanjut Kak. Nah, bagaimana penghitungan tarif untuk angsuran PPh pasal 25 ini sendiri Kak? Penghitungannya untuk wajib pajak bank ya, angsurannya yaitu berdasarkan perhitungan pasal 17 Kak. Pasal 17 Undang-Undang PPh atas penghasilan neto berdasarkan laporan keuangan. Kemudian dikurangi dengan PPh yang dipotong atau dipungut sebagaimana pasal 22 Undang-Undang PPh dari awal tahun pajak sampai dengan masa pajak sebelum masa pajak yang dilaporkan, dan PPh pasal 25 yang seharusnya dibayar sejak awal tahun sampai dengan masa pajak sebelum masa pajak dilaporkan. Oh, rigid kali ya ternyata untuk penghitungannya sendiri kayak. Jadi kita pertama-tama harus mengetahui nih penghasilan netonya terlebih dahulu. Nah, bagaimana nih Kak untuk menghitung penghasilan netonya sendiri? Apakah ada rumus-rumusnya juga? Ya, jadi untuk menghitung penghasilan neto ada beberapa hal Pak. Jadi penghasilan neto itu harus dikecualikan dulu atau penghasilan neto harus dikeluarkan dari penghitungan
berupa penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak, dan penghasilan dan biaya sebagai pengurang penghasilan itu yang dikenai PPh yang bersifat final atau bukan objek pajak penghasilan. Oke, jadi bisa saya simpulkan di sini penghasilan netonya dikurangi dulu dengan penghasilan di luar negeri dan juga penghasilan dan biaya yang bersifat final yang dikenai PPh bersifat final dan bukan objek. Oke, lanjut nih Kak. Itu kalau WP seandainya penghasilan netonya itu laba gitu lah Kak ya, mengalami keuntungan. Nah, bagaimana jika seandainya terjadi ke depannya itu ternyata rugi nih Kak ya? Jadi sebenarnya rugi dalam fiskal itu ketentuannya dapat dikompensasi ya Kak ya. Jadi rugi itu dapat dikompensasi maksimal 5 tahun pajak, 5 tahun pajak. Nah, dalam penghitungan PPh pasal 25 ini, apabila wajib pajak memiliki kerugian yang dapat dikompensasikan, maka kerugian tersebut dapat dihitung Kak, dapat dikompensasi dalam penghitungan angsuran PPh pasal 25 dalam menghitung penghasilan netonya. Oh, jadi bisa dikurangkan. Bisa dikurangkan. Terlebih dahulu ya, jika WP memiliki kerugian, maka penghasilan itu dikurangkan terlebih dahulu dengan kerugian yang dapat dikompensasi, yang masih dapat dikompensasi ya. Yang masih dapat dikompensasi. Jadi dicatat ya wajib pajak. Jadi kerugian itu bisa dikurangkan terlebih dahulu untuk menghitung penghasilan itunya. Oke, kita lanjut lagi nih Kak. Nah, bagaimana penghitungan dalam hal laporan keuangan tahunan belum tersedia sampai dengan batas waktu penyetoran angsuran PPh pasal 25 untuk masa pajak terakhir dalam tahun buku, karena laporan keuangan ini masih dalam proses audit. Oh, audit. Ya, seperti itu. Jadi kalau seperti itu dalam ketentuan ini di pasal 231 di PMK 81 ini pada ayat 1 bagi wajib pajak bank dalam hal laporan keuangan tahunan itu belum tersedia sampai dengan batas waktu penyetoran angsuran PPh pasal 25 untuk masa pajak terakhir dalam tahun buku, karena misal masih dalam proses audit sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perbankan, maka besarnya angsuran PPh pasal 25 untuk masa pajak terakhir dalam tahun buku yang sama itu menggunakan angsuran PPh pasal 25 masa pajak sebelumnya. Oh, intinya adalah bisa menggunakan angsuran dari masa pajak sebelumnya ya, jika memang laporan auditnya belum selesai. Oke, diingat-ingat ya, dicatat-catat ya wajib pajak, terutama untuk wajib pajak bank supaya tidak salah dalam menghitung angsuran PPh pasal 25. Kita lanjut lagi terkait dengan adanya fasilitas. Seperti kita ketahui, biasanya terdapat fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% yang diatur dalam pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan pada tahun pajak sebelumnya. Nah, ini bagaimana ini maksudnya Kak terkait fasilitas ini? Nah, pasal 31E yaitu Undang-Undang PPh itu artinya bagi wajib pajak yang mendapatkan fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% sebagaimana pasal 31E Undang-Undang PPh tahun pajak sebelumnya, maka angsuran PPh pasal 25 yang terutang itu akan memperhitungkan fasilitas pengurangan tarif tersebut. Oh, jadi tetap ya. Tetap diperhitungkan. Tetap memperhitungkan adanya fasilitas ini ya. Pengurangan 50% tersebut. Baik, kita lanjut lagi nih Kak. Nah, bagaimana dengan fasilitas pembebasan atau pengurangan? Apakah dapat diperhitungkan juga? Kalau fasilitas bank, bagi wajib pajak bank yang mendapatkan fasilitas pembebasan dan pengurangan PPh badan, yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 29 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang penghitungan pajak penghasilan kena pajak dan pelunasan PPh dalam tahun berjalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019. Kemudian pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan kawasan ekonomi khusus, atau pasal 28, pasal 30, pasal 32 dan pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang pemberian perizinan berusaha, kemudahan berusaha, dan fasilitas penanaman modal bagi pelaku usaha di ibu kota negara, ibu kota Nusantara,
sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2024 tentang penanaman modal bagi pelaku usaha di Ibu Kota Nusantara. Maka penghitungan angsuran PPh 25 yang terutang itu tetap memperhitungkan fasilitas pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan tersebut. Jadi sama ya Kak ya, tetap diperhitungkan apabila wajib pajak bank sesuai dengan kriteria berhak untuk mendapatkan fasilitas pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan. Oke, ini diatur lengkap ya untuk terkait dengan fasilitas-fasilitas tersebut di PMK 81 Kak ya. Iya, benar. Jadi nanti bagi wajib pajak bank yang memenuhi kriteria-kriteria pembebasan tersebut berhak untuk mengurangkannya terlebih dahulu dari dalam menghitung penghasilan angsuran itunya. PPh pasal 25, benar. Oke, seperti itu ya kawan pajakian. Jadi nanti kalau misalnya terlewat seperti itu bisa dibaca kembali ya terkait dengan pasal yang mengatur yang mengatur terkait angsuran PPh pasal 25 ini untuk wajib pajak bank. Oke Kak, kita lanjut nih ke pertanyaan berikutnya. Nah, apakah ada kewajiban penyampaian laporan nih untuk penghitungan angsuran PPh pasal 25 sendiri Kak? Ya, jadi untuk wajib pajak bank itu harus menyampaikan laporan penghitungan angsuran pajak penghasilan pasal 25 kepada Direktur Jenderal Pajak itu paling lama 20 hari setelah berakhirnya periode pelaporan. Itu dinyatakan dalam pasal 233 di PMK 81 ini. Jadi sudah dinyatakan bahwa harus menyampaikan dalam jangka waktu 20 hari sejak berakhirnya periode pelaporan. Oke, misalnya periode pelaporannya Januari, jadi paling lambat itu di 20 Februari. 20 Februari. Nah, ini pelaporannya bagaimana Kak? Apakah manual ke TPT atau menggunakan sarana lainnya Kak? Saat ini di tahun pajak 2025 ini kita sudah implementasi Cortex ya Kak ya. Jadi pelaporan ini wajib disampaikan secara online oleh wajib pajak bank melalui Cortex. Jadi pelaporannya melalui sistem Cortex. Bisa Kak disebutkan Kak di posisi mana? Jadi wajib pajak bank apabila akan melakukan pelaporan PPh 25 ini, wajib pajak bisa login di akun Cortex-nya, kemudian masuk ke menu SPT, kemudian pilih pelaporan bagi pasal 25 bagi wajib pajak bank. Jadi menu itu pasti ada ya kayak ada. Jika wajib pajak itu berstatus sebagai wajib usaha pajak bank, jadi nanti akan muncul laporan angsuran PPh pasal 25 bagi wajib pajak bank. Ya. Jadi disubmit di sana untuk pelaporannya. Mungkin disertai scan dokumennya kali ya. Dokumen-dokumen yang diperlukan. Nanti kawan pajak bisa langsung klik di bagian SPT, kemudian cari perhitungan angsuran PPh 25 bagi wajib pajak bank dan ikuti langkah-langkah selanjutnya sesuai dengan di sistem Cortex-nya. Jadi apa-apa saja data yang diperlukan silakan diinput. Ya. Kalaupun ada dokumen yang harus diupload itu diunggah atau diupload ya. Itu diupload mungkin laporan keuangan ya dalam hal ini ya laporan keuangan baik itu posisi keuangan maupun laba ruginya diupload kemudian dikirim. Ya. Nah, proses selanjutnya gimana nih Kak setelah terkirim? Apakah langsung wajib pajak itu bisa membayar sesuai dengan perhitungannya sendiri atau bagaimana ya? Apakah menunjuk proses selanjutnya dari DJP? Ya, kalau nanti setelah kawan pajak submit, nanti kawan pajak akan mendapatkan tanda terima kan ya, tanda terima. Nah, DJP atau kantor KPP akan melakukan penelitian nih Kak atas perhitungan laporan tersebut. Nanti biasanya yang membidangi hal ini adalah bagian account representatif ya Kak ya, akan mengawasi apakah angsurannya sudah sesuai atau belum, apakah dokumen yang diunggah sudah sesuai atau belum. Kemudian dalam jangka waktu 5 hari nanti akan ada persetujuan. Apabila sudah disetujui, maka wajib pajak dapat melakukan pembayaran PPh pasal 25 sesuai dengan nilai persetujuan yang dilakukan oleh KPP. Tapi kalau misalnya in case tidak ada persetujuan seperti itu, artinya sesuai penghitungan dari wajib pajak sendiri ya. Jadi artinya ini sudah lolos lah ya, dianggap sudah lolos dari
penelitian jadi AR yang perhitungan bersangkutan. wajib pajak diterima, kemudian wajib pajak dapat melakukan pembayaran sesuai dengan perhitungan wajib pajak. Oke, jangka waktu pembayarannya sendiri masih tetap sama Kak ya dengan ketentuan sebelumnya ya. Sebelum maksimal tanggal 15 ya Kak ya. Oke, tanggal 15 akhir bulan berikutnya. Oke, ini lanjut nih Kak. Tadi kita sudah berbicara terkait dengan penghasilan netonya. Kita sudah berbicara terkait dengan kerugian dan juga pembebasan. Ya. Nah, sekarang kita akan lanjut, bisa nggak diberikan gambaran sepintas saja bagaimana nih contoh penghitungannya terkait dengan angsuran PPh pasal 25 wajib pajak bank. Oke, jadi kita ambil contoh ya, misalkan ini dalam case ini, misalkan wajib pajak bank ini tidak memperoleh fasilitas 31E ya Kak ya. Oke, jadi yang case yang pertama ini tidak memperoleh fasilitas pasal 31E. Jadi artinya dalam kasus ini contohnya misalkan suatu bank sudah memiliki peredaran bruto sudah melebihi 4,8 miliar dalam setahun sehingga tidak berhak lagi memperoleh fasilitas 31E. Kemudian dalam contoh ini juga misalkan bank tersebut juga tidak memiliki fasilitas pengurangan dan pembebasan. Jadi kawan pajak untuk pasal 31E ini itu apabila wajib pajak bank masih memiliki peredaran bruto di bawah 50M itu berhak memperoleh fasilitas 31E atas penghasilan kena pajak dari peredaran bruto sampai dengan 4,8 miliar. Namun bagi wajib pajak bank yang sudah memiliki peredaran bruto lebih dari 50 miliar dalam setahun maka tidak berhak lagi memperoleh fasilitas 31E. Oke, kita potong dulu Kak. Kita perjelas lagi. Jadi jika penghasilan netonya sudah di atas 50 miliar. Bukan penghasilan brutonya. Oh, penghasilan bruto. Oke, kawan Pak, jika penghasilan brutonya sudah di atas 50 miliar, itu tidak berhak lagi memperoleh fasilitas pasal 31E Undang-Undang PPh. Namun jika sampai dengan 50 miliar maka yang berhak, tapi yang atas laba atas penghasilan neto dari penghasilan bruto sampai dengan 4,8 miliar aja. Ya, jadi nanti proporsional ya Kak ya. Oke, sip. Jadi misalkan pada bulan Januari nih suatu bank tersebut memiliki penghasilan neto ya Kak ya, penghasilan neto ini 1M. Kemudian ternyata PPh 22 yang dibayar bank tersebut sudah ada 20 juta. Maka penghitungan angsuran 25-nya, maka penghasilan neto 1M itu dikalikan dulu dengan tarif pasal 17 Undang-Undang PPh, yaitu tarif PPh badan yaitu 22%. Jadi PPh yang terutang adalah 22% kali 1 miliar itu sama dengan 220 juta. Kemudian kita kurangi dengan PPh pasal 22 yang sudah dibayar sebesar 20 juta tadi. Maka 220 juta PPh terutang, kemudian dikurangi 20 juta PPh pasal 22 yang sudah dibayar. Maka angsuran yang masih harus dibayar di bulan Januari adalah 220 dikurangi 20 menjadi 200 juta. Kemudian di bulan Februari ternyata penghasilan neto bank ini naik nih Kak. Naik menjadi 2,5M dalam bulan Februari. Otomatis PPh 22-nya naik juga. Jadi 22% kali 2,5M itu sama dengan 550 juta. Kemudian dikurangi PPh 22 nih, ternyata yang sudah dibayar ada 75 juta. Jadi 550 dikurangi 75 juta. Kemudian dikurangi juga angsuran PPh 25 di bulan Januari yang sudah dibayar yaitu sebesar 200 juta tadi. Maka 550 dikurangi 75, PPh 22 dikurangi angsuran bulan Januari 200 sehingga angsuran PPh yang harus dibayar di bulan Februari menjadi 275 juta. Nah, untuk Maret ternyata labanya turun menjadi 2 miliar. Otomatis PPh 22 akan turun juga. PPh pasal 25. PPh pasal 17 sesuai dengan tarif pasal 17. 22% kali 2 miliar. Menjadi dapat 440 juta. Dikurangi PPh 22 yang dibayar total adalah 100 juta. Nah, angsuran PPh 25 yang sudah dibayar dari bulan Januari sebesar 200
kemudian bulan Februari 275, otomatis kan totalnya jadi 475. Sedangkan PPh 22 yang terutang untuk masa Maret adalah 440. Nah, apabila PPh terutang lebih kecil daripada angsuran yang sudah dibayar, makanya angsuran PPh 25 untuk masa Maret menjadi nihil atau nol. Oke, gitu. Jadi nanti contoh perhitungan ini sudah ada nih Kak di PMK 81. Jadi nanti kawan pajak yang memiliki usaha bank itu bisa melihat kembali bagaimana mekanisme penghitungannya. Oke, kita rangkum sedikit nih Kak nih ya, berdasarkan penjelasan yang tadi. Kita adalah contoh terkait dengan penghasilan brutonya di atas 50 miliar, tidak mendapatkan fasilitas. Jadi ketika dihitung dulu jadinya untuk yang Januari ya kayak Januari angsurannya seperti apa. Nah, jadi nanti Februari ini akan mengurangi juga salah satunya angsuran 25 di masa Januari seperti itu ya. Jadi di sini tidak tetap ya seperti itu yang angsuran PPh pasal 25, maka di sini dinyatakan bahwa bagi wajib pajak yang memiliki kewajiban untuk laporan keuangan tertentu yang salah satunya ini bank, maka angsuran PPh pasal 25-nya ini bisa naik turun, jadi kayak bisa lebih tinggi daripada bulan sebelumnya, bisa lebih rendah atau bahkan nihil ya, tergantung dari bagaimana posisi laporan keuangannya. Oke, lanjut Kak. Yang tadi sudah diberikan gambaran terkait dengan yang tidak memperoleh fasilitas. Nah, sekarang bagaimana dengan yang memperoleh fasilitas? Oke, yang memperoleh fasilitas ini, misalkan ada suatu bank, kemudian dalam laporan keuangannya di triwulan, biasanya laporan keuangannya triwulan dari Januari sampai Maret, itu menunjukkan bahwa bank tersebut memperoleh penghasilan 200 juta. Maka sehingga kita dapat hitung apabila triwulan 200 juta dalam setahun berarti kan masih kurang atau di bawah 4,8 miliar. Maka bank ini berhak untuk memperoleh fasilitas pasal 31E Undang-Undang PPh. Nah, untuk menghitung perkiraan penghasilan itu dalam setahun, maka penghasilan dalam triwulan kita kalikan 4 nih Kak untuk mendapatkan hasil setahun. Jadi 4 kali 200 juta sehingga memperoleh penghasilan netonya 800 juta. Karena triwulan kan, untuk jadi triwulan biar setahun kan kali 4 ya. Kemudian maka dihitung PPh 22 PPh pasal 25 yang terutang yaitu tarif pasal 17 yaitu 22%. Kemudian dikali 50% karena masih di bawah 4,8 miliar. Kemudian dikali 800 juta sehingga memperoleh 88 juta. Nah, untuk mencari PPh 25 masa Januari, Februari, Maret, tadi kan PPh terutang 88 juta itu adalah PPh dalam setahun. Maka untuk mencari per bulannya yaitu 1/12 kali 88 juta. Jadi mendapatkan angsuran per bulan adalah 7.333.000. Gitu. Oh, jadi agak berbeda ya cara menghitungnya dengan yang mendapatkan fasilitas dan tidak ya? Yang tidak. Jadi yang mendapat fasilitas lebih simpel dia. Iya, ya ini perlu disetahunkan dulu ya yang tidak mendapatkan fasilitas. Yang mendapatkan fasilitas perlu setahunkan untuk memperoleh laba setahun. Oke, beda ya dengan yang tadi itu ya yang tidak memperoleh fasilitas. Jadi nanti kawan pajak bisa diperhatikan lebih lanjut lagi ya ketika nanti menghitung angsuran PPh pasal 25 ini untuk wajib pajak bank, apakah nanti masuk ke kriteria tidak memperoleh fasilitas atau memperoleh fasilitas, karena ternyata ada penghitungan yang berbeda tata caranya terkait dengan penghitungan PPh pasal 25 ya tadi Kak ya. Oke, lanjut Kak. Tadi kita sudah membahas nih, memberikan gambaran bagaimana cara penghitungannya. The last nih Kak, terakhir nih terkait dengan kita bincang-bincang angsuran PPh pasal 25 bank. Saya mau nanyakan sedikit tentang bagaimana mengenai mekanisme pembayarannya. Tadi kan pelaporannya sudah di Kortex. Nah, untuk pembayarannya sendiri bagaimana nih? Nah, pembayarannya juga dilakukan di Kortex Kak. Jadi pembayaran untuk PPh pasal 25 ini itu dapat dilakukan secara mandiri oleh wajib pajak bank. Jadi pada menu Kortex seperti biasa kawan pajak login, kemudian pada sub menu pembayaran, kemudian pilih menu layanan mandiri kode billing. Layanan mandiri kode billing ini
untuk melakukan pembuatan kode billing PPh pasal 25, yaitu kita sudah tahu ya kan kode billingnya 411126 100 seperti biasa. Jadi kawan pajak lakukan pembayaran, masukkan masukkan masa pajak dan jumlah PPh pasal 25 yang akan dilakukan pembayaran atau nominalnya. Ya, kawan pajak jangan lupa untuk memilih kode yang benar, yaitu 41126. Yaitu KJS-nya atau kode jenis setorannya adalah 100 untuk angsuran massa. Kemudian pilih mata uangnya, mata uang Indonesia, diisi nilai nominal. Kemudian langkah selanjutnya itu kawan pajak akan diminta unduh kode billing. Nah, unduh kode billing ini otomatis sistem akan mengeneratkan kode billing. Kawan pajak bisa langsung lihat di bagian unduhan atau download. Nah, kode billing ini memiliki masa aktif selama 7 hari. Jadi apabila kawan pajak tidak melakukan pembayaran dalam 7 hari, maka kode billing ini akan hangus. Jadi dilakukan pembayaran sebelum masa aktif kode billing berakhir. Ya, jadi seperti itu ya kurang lebih cara untuk membuat kode billing di Cortex itu sendiri. Dan mungkin perlu diingat oleh kawan pajak ketika menggunakan menu impersonate ya. Diingat ya bahwa ini harus masuk ke impersonate banknya dulu ya, karena beberapa kasus ada kesalahan pembuatan kode billing sudah terlanjur dibayar ternyata lupa memakai mode impersonate. Akhirnya dibayarkan di akun PIC-nya ya, di akun PIC ternyata salah. Ya kalau kasus seperti ini sudah tidak bisa dilakukan PBK tentunya kayak nanti pengembalian tidak terutang. Ya, yang sudah kita juga bahas di Instagram live kemarin ya. Jadi perlu hati-hati di sini kawan pajaknya. Jadi perlu diingat ketika membuat kode billing silakan masuk ke impersonate-nya terlebih dahulu, nanti dicek lagi nama yang tertera bahwa memang benar adalah wajib pajak banknya. Setelah pasti baru dimasukkan nominalnya nominal di create billingnya dan kemudian dibayarkan. Oke, sudah sangat lengkap tadi ya Kak ya, kita membahas walaupun singkat tapi sangat padat, jelas dan tentunya mudah dipahami nih tentang tata cara bagaimana kita menghitung angsuran PPh pasal 25 bagi wajib pajak bank. Jadi saya tekankan sekali lagi terkait dengan pertama untuk menghitung penghasilan netonya dulu Kak ya. Terus itu yang kedua kita perhatikan apakah ada kerugian yang bisa dikompensasi, kemudian apakah ada pembebasan atau fasilitas yang bisa kita manfaatkan. Kemudian apakah kita bisa juga memanfaatkan fasilitas pasal 31E Undang-Undang PPh. Terus bagaimana cara pelaporannya di Cortex dan juga bagaimana cara pembayarannya di Cortex. Jadi sudah sangat lengkap episode siniar kali ini pembahasan tentang angsuran PPh pasal 25 bagi wajib pajak bank. Oke Kak, terima kasih nih Kak atas penjelasannya ya terkait dengan penghitungan angsuran pasal 25 bank ya. Semoga kawan pajak dapat lebih mudah memahami. Nanti detail tata cara penghitungan itu ada di PMK 81 tahun 2024. Kawan pajak bisa baca secara mendetail di peraturan tersebut. Jadi ingat diatur ulang di PMK nomor 81 tahun 2024. Oke kawan pajak, demikian dulu ya siniar kita kali ini. Kita sudah kupas tuntas terkait dengan bagaimana menghitung PPh pasal 25 bagi wajib pajak bank. Kawan pajak jangan lupa follow Instagram KPP Madya Denpasar di @pajakmadyadps untuk update informasi perpajakan terkini. Dan jangan lupa bagi wajib pajak orang pribadi yang belum melaporkan SPT tahunan orang pribadi, silakan dilaporkan paling lambat 31 Maret tahun 2025. Baik kawan pajak, demikian siniar kita kali ini. Selamat sore dan sampai jumpa pada siniar kita selanjutnya. Terima kasih.